sini saya akan menjelaskan tentang SK atau surat keputusan, meliputi pengertian SK, kemudian fungsi SK, jenis SK, dan juga struktur umum SK. Sebelumnya kita harus mengenal apa sih SK itu. Surat keputusan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga, misalnya kepala sekolah atau kepala madrasah untuk menetapkan suatu keputusan, di mana keputusan itu bersifat mengikat, artinya harus dipatuhi oleh pihak yang tercantum di dalamnya. Jadi SK ini tidak boleh dibuat sembarangan dan harus ditulis secara resmi. Nah, berikutnya kita memasuki fungsi dari SK. Apa sih fungsi SK? Yang pertama ialah sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan atau penugasan, kemudian sebagai bukti resmi bahwa suatu keputusan benar-benar ditetapkan oleh pemimpin. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Contohnya, jika seorang menjadi panitia kegiatan, maka tugasnya jelas karena tercantum dalam surat keputusan. Nah, yang ketiga, jenis-jenis SK. SK tidak hanya memiliki satu jenis. Ada beberapa jenis, yaitu berupa SK kepanitiaan kegiatan, SK pembagian tugas guru, SK wali kelas, dan SK pembentukan tim kerja. Setiap jenis SK memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu menaruh tugas dan tanggung jawab secara resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, berikutnya kita memasuki struktur umum surat keputusan. Yang pertama, terdiri dari judul, kemudian penerjemahan, diktum, dan penutup. Struktur ini harus lengkap karena masing-masing bagian memiliki fungsi. Jika salah satu bagian tidak ada, maka SK dianggap kurang sempurna secara administrasi. Kemudian kita memasuki struktur umum dari surat keputusan yang pertama atau yang awal kita kenal dengan konsideran. Konsideran ini ialah struktur awal atau pendahuluan. Terdapat dua unsur penting, yaitu menimbang dan mengingat. Menimbang berisi alasan mengapa SK perlu dikeluarkan, kemudian mengingat berisi berdasarkan hukum atau peraturan yang menjadi landasan pertimbangan dan aturan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari surat keputusan, yaitu diktum. Diktum ini bisa dikatakan sebagai inti dari SK, karena disinilah keputusan benar-benar ditetapkan. Biasanya diktum diawali dengan kata menetapkan yang ditulis menggunakan huruf kapital untuk menegaskan bahwa keputusan ini bersifat resmi dan mengikat. Di dalam diktum, keputusan ditulis secara rinci, misalnya siapa yang ditunjuk, apa tugasnya, dan sejak kapan keputusan tersebut berlaku. Penulisan diktum harus sangat jelas, tidak boleh ambigu, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jika diktum ditulis secara umum dan tidak rinci, maka bisa menimbulkan kebingungan saat pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, saat membuka SK di Microsoft Word, kita harus memperhatikan penata
Kemudian sekarang kita masuk ke proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan adalah dokumen perencanaan yang dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan. Proposal ini berisi gambaran lengkap tentang rencana kegiatan mulai dari latar belakang, tujuan hingga anggaran biaya. Nah, proposal ini berfungsi sebagai alat pengajuan kegiatan pada pihak yang berwenang. Melalui proposal, pihak yang membaca dapat menilai apakah kegiatan tersebut itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu, proposal itu harus disusun secara sistematis, jelas, dan profesional, salah satunya dengan bantuan Microsoft Word. Selanjutnya